bea materai itu beda nanti. Yang dua lagi bea balik nama kendaraan bermotor, dan satunya lagi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Itu akan kita pelajari karena itu masuk pajak kabupaten kota. Bea balik nama ciri khasnya adalah official assessment ya, official assessment. Yang menarik sebetulnya, kenapa sih namanya bea? Kenapa sih namanya bukan pajak? Oke, kalau bea materai beda. Nanti kalau kalian di materi kuliah bea materai itu objeknya adalah dokumen. Jadi kalau ada dokumen dikenakan bea materai. Dokumennya apa atau di undang-undang, diatur di undang-undangnya, enggak semua dokumen dikenakan bea materai. Oke, sekarang permasalahan bea. Bea itu apa sih? Oke, definisinya pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Jadi gini, sebenarnya pajaknya ini kalau kalian sudah tahu mata kuliah keuangan publik, ada istilah tax on transfer. Ingat pelajaran kemarin, Jonathan Group, tax on transfer. Atas transfer. Transfer apa? Hak milik. Ya. Jadi kalau pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas hak milik. Sedangkan bea ada dua, bea perolehan hak tanah bangunan BPHTB dan bea balik nama kendaraan bermotor. Terutang ketika terjadi peralihan hak. Peralihannya kenapa? Bisa karena ya jelas karena perjanjian atau perbuatan sepihak. Bisa karena jual beli, tukar, hibah, warisan dan sebagainya. Oke, jadi bea itu adalah pajak yang sifatnya khusus. Pajak yang sifatnya adalah pajak atas pengenaan transfer hak kepemilikan, transfer hak, itu intinya ya. Jadi kendaraan bermotornya sama. Bedanya apa sama pajak kendaraan bermotor? Pajak kendaraan bermotor kemarin pajak atas kepemilikan, pajak atas hak milik. Nah, ini biaya balik nama terutang kalau terjadi perpindahan hak nama atau terjadi pergantian, terjadi perubahan atau penyerahan hak milik dari A ke B misalnya. Jadi itu ya, poinnya adalah pajaknya atas penyerahan hak milik. Ya, sama kendaraan bermotornya sama, ya, sama seperti kemarin, sama seperti kendaraan bermotor. Ini dasar hukumnya sama seperti kemarin. Oke, lihat nih, subjeknya, objeknya oke. Objeknya adalah penyerahan, ya. Objeknya penyerahan. Penyerahan apa yang dimaksud di sini? Oke, penyerahan kemarin kalian pasti sudah akrab dengan penyerahan BPN. Apa penyerahan BPN? Kalian lihat penyerahan itu apa definisinya. Kalau di sini definisinya adalah penguasaan atas kendaraan bermotor lebih dari 12 bulan. Tidak termasuk penguasaan karena perjanjian sewa beli. Sewa beli itu leasing. Kalian nanti tanyakan ke dosen akuntansi, apa itu definisi leasing? Perjanjian sewa beli, leasing. Jadi kalau leasing, terjadi leasing, artinya tidak terjadi kepindahan kepemilikan. Ya, oke. Penguasaan atas kendaraan, sebenarnya penyerahannya itu ya. Jadi maksud penyerahan adalah penguasaan atas kendaraan bermotor. Yang B, pemasukan atas kendaraan bermotor yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Kenapa ada klausul seperti ini? Ini untuk untuk menangkap kemungkinan kalau ada ketika terjadi impor mobil atau kendaraan bermotor. Misalnya apa?
Misalnya impor kapal pesiar, karena kita nggak bisa memproduksi kapal pesiar, biasanya impor kita, atau kapal pengurut dan sebagainya ini ya. Kalau mobil, terutama mobil ya, kalau mobil penumpang kayaknya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena mobil penumpang itu kita tidak diperbolehkan impor barang mobil yang jadi, nggak boleh oleh Kementerian Perdagangan. Kalau mobil bis barangkali masih bisa, masih mungkin itu bis itu impor, kita ada yang impor. Tapi kalau mobil pribadi sepertinya tidak diperbolehkan. Tapi kalau nanti diperbolehkan berarti terutang. Oke, kita kembali ini. Pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia. Jadi kalau impor mobil terutang BBN, terutang biaya balik nama kendaraan bermotor. Kecuali dipakai sendiri. Kenapa dipakai sendiri kan? Terutang karena tidak terjadi kepemilikan hak milik. Ya, kalau mobil ya kalau misalnya saya punya kapal di Hong Kong, saya bawa ke Indonesia, maka saya tidak terutang BPNKB kalau saya gunakan. Nomor 2, untuk diperdagangkan. Itu dibanggakan misalnya sebuah showroom mengimpor mobil dari luar negeri. Nah, biasanya para dealer ini, para penjual kendaraan bermotor ini tidak melakukan pembelian hak milik karena dia hanya menjual. Ya, dealer, penyerahan ke pedagang mobil bukan merupakan objek BPNKB karena pedagang mobil hanya menjual, dia bukan untuk dimiliki. Nomor 3, untuk dikeluarkan mobil dari wilayah pabean. Ini sesuai dengan ini biasanya nomor 3 ini ya. Nomor 3 ini misalnya untuk mobil yang spesies 3 ini ya, yang nomor 3 hanya kendaraan untuk dipamerkan. Pameran kendaraan berarti kan mobilnya didatangkan dari luar, kemudian dibalikan lagi ke pemiliknya. Atau untuk olahraga, misalnya ada lomba nanti di Mandalika, F1 atau motor GP misalnya ya, itu mobilnya tidak terutang biaya balik nama karena hanya dipakai sementara di Indonesia, karena nanti pasti keluar dari wilayah Indonesia. Nomor 4 tadi dengan pameran, penelitian, contoh dan olahraga kita. Nomor 3 dan nomor 4 ini hampir sama. Nomor 3 ini 3 nomor 4 ini kurang lebih nomor 3 ini sebenarnya alasnya karena nomor 4 ini saya nggak tahu buat peraturan ini ya. Nomor 3 ini alasnya nomor 4, contohnya nomor 4, nomor 3 ini. Nomor 3 dan 4 ini kayaknya seperti overlapping ini, sama sebenarnya. Jadi nomor 3 dan 4 sama karena ada barang yang istilahnya impor sementara kalau menurut bea cukai. Impor sementara itu apa? Impor sementara itu barang yang masuk ke Indonesia, tapi nanti dipastikan bahwa barangnya harus keluar dari wilayah pabean Indonesia. Biasanya digunakan untuk nomor 4 ini, pameran, penelitian, contoh, prototipe, atau kegiatan olahraga bersifat internasional. Jadi itu ya, pengecualian sama seperti kemarin. Biaya balik nama untuk ini tidak terutang pengecualian. Oke, jadi objeknya penyerahan. Kalau kemarin baca kendaraan bermotor, objeknya adalah kepemilikannya, hak miliknya. Perpindahan, kalau ini BBNKB, perpindahan hak milik. Lihat, subjek pajaknya dan wajib pajaknya adalah orang yang sama, ya. Subjek pajak dan wajib pajaknya orang yang sama, yaitu orang pribadi yang dapat menerima. Jadi siapapun, Anda juga termasuk barangkali orang pribadi yang dapat menerima kan semuanya kan. Oke. Jadi sama seperti PPH ini. PPH itu siapa? Subjek pajaknya semua orang yang tinggal di Indonesia. Semua orang yang berdomisili di Indonesia itu subjek pajak. Wajib pajaknya siapa? Kalau PPH kalau memiliki objek, kalau memiliki penghasilan. Kalau di sini wajib pajaknya yang menerima, jadi dapat ini yang menerima ya, di real. Ya. Kalau yang menerima badan usaha diwakili oleh pengurus atau penguasa badan tersebut. Oke.
Sekarang kita lihat DPP-nya. DPP-nya sama seperti pajak kendaraan bermotor. Hanya saja tidak ada bobot. Nah, hanya nilai jual kendaraan bermotor. Sama. Jadi intinya mengambil sama dari DPP harga jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh gubernur. DPP-nya sama, cuman hanya tidak ada bobot di sini. Oke, kita lihat sekarang. Kita lihat tarifnya. Oke, tarifnya 20% kalau Anda pembeli pertama. Artinya gini, mobil baru istilahnya. Mobil baru dari dealer, ATPM itu dealer atau importir ke pemilik pertama itu terhutang biaya balik nama sebesar 20% maksimal. Tapi rata-rata maksimal. Rata-rata 20%. Hampir semuanya. Tapi saya lihat kemarin sudah ada penurunan, coba Anda lihat berita kembali. Kalau nggak salah kemarin Jakarta turun dari 12% apa berapa tuh. Oke, tapi rata-rata masang 20%. Jadi makanya mobil baru itu mahal karena pajaknya bermacam-macam. Mulai dari BPN, BPNBM, pajak kendaraan bermotor, sampai biaya balik nama kendaraan bermotor. Kalau mobil baru, makanya mobil baru pajaknya mahal, benar. Kemarin yang direlaksasi apa? Kemarin kalau dengar relaksasi, yang dibebaskan hanya BPNBM, yang lainnya masih terutang. Makanya kok mobil masih mahal karena yang bebas hanya satu jenis pajak, yang lainnya masih terutang. Oke, semakin lama semakin mobil bekas second, mobil bekas second satu. Untuk yang alat berat 0,75 maksimal, sama seperti alat berat yang tidak menggunakan jalan umum. Ini yang pertama 0,75, yang 0,075, bedanya 100 ya, hampir 100%. Ya ini berita untuk kendaraan bermotor, alat berat dan alat besar yang tidak menggunakan jalan umum. Contohnya ya forklift, apalagi mobil kapal pengeruk misalnya, atau crane dan sebagainya. Oke. Sekarang masa pajak atau kapan saat terutangnya? Kapan saat terutangnya? Coba lihat di sini ya. Bagi yang menerima penyerahan atau disebut wajib pajak, jadi kalau kalian menerima kendaraan bermotor, wajib daftar paling enggak 30 supaya terjadi balik nama ya. Tiga 30 hari kerja, 30 hari kerja, saya bingung ngitungnya 30 hari kerja ini. Karena bukan 30 hari ya. Beda sama itu, sama aturan pajak. 30 hari kerja itu kalau tanggal merah nggak dihitung ini. Jadi agak susah ngitungnya ini. Oke, kalian apalin kalau pajak daerah udah PDRI biasanya banyak hari kerja. Hitungnya hari kerja. Beda sama aturan undang-undang pajak pusat yang hari. Hitungnya hari. Oke. Jadi ini intinya ini. Kapan terutangnya? Terutangnya adalah saat terjadi penyerahan. Jadi intinya siapapun yang menerima penyerahan harus lapor 2 hari kerja setelah terjadi sejak saat penyerahan. Jadi misalnya Anda menerima hadiah sepeda motor bekas dari kakak Anda. Ini buat kamu, beli namakan. Kenapa dibeli namakan? Karena kakak Anda
nggak ingin kena progresif misalnya. Nah, itu berarti Anda harus melakukan 30 hari kerja sejak saat penyerahan itu. Oke, pertanyaannya menarik tadi saya lompat sebentar ke pertanyaan yang ada di video. Pertanyaan dari pertanyaan dari Nur Fitri Siahaan. Apakah Pemda melakukan penelusuran ya? Oke. Pertanyaan dari Nur Fitri saya share di chat ini ya. Oke. Ini permasalahan ya. Saya share lagi di sini. Oke, pertanyaannya, bagaimana Pemda tahu kalau ada kepemilikan hak milik? Kalau ada jual beli mobil second, motor second, dan sebagainya. Kalau mobil pertama gampang. Mobil pertama dari ATPM pasti mengurus karena nanti tercantum di STNK di sini kan? Di STNK di sini. Tuh. Bagaimana kalau nanti Eko menyerahkan menjual ke pihak lain? Bagaimana tahunya? Bagaimana tahunya? Oke, di sini ada yang pernah jual beli kendaraan bermotor belum? Nah, Belum, Pak. belum ya. Nanti orang akan menanyakan nanti orang. Ya kalau ada transaksi jual beli, pasti orang pajaknya bisa dibeli namakan nggak? Bisa pinjam KTP nggak? Oke, ada nggak yang sering jual beli motor? Nanti kalau pajaknya itu kalau pajaknya habis, STNK-nya habis, pajak kendaraan bermotornya habis, boleh nggak minjam KTP? Kenapa orang seperti itu? Karena untuk menghindari biaya balik nama ini, ya. Biaya balik nama bisa dihindari karena memang sifatnya official ya. Ya sifatnya official. Apa artinya official? Ini yang menetapin angka ini yang menetapkan adalah official, ya. Sehingga tidak ada kewajiban bagi orang yang wajib pajak, tidak ada kewajiban bagi pajak untuk lapor ya. Jadi seharusnya officialnya yang ya. Makanya ada berbagai macam pemutihan dan sebagainya itu karena tidak bisa ngapa-ngapain lagi, padahal mereka sudah punya catatan ya. Tidak bisa, there's nothing they can do, itu nggak bisa melakukan apa-apa sebetulnya officialnya ini kalau wajib pajaknya nggak melaporkan. Saya belum pernah melihat ada yang jemput bola, atau ini artinya nggak pernah bisa ini official mengetahui ada penjualan atau nggak bisa mengetahui ini ya. Makanya biasanya kalau biasanya coba lihat koran, coba lihat googling ya, pemutihan. Biasanya pemutihan ada dua hal ini, pajak kendaraan bermotor maupun biaya balik nama kendaraan bermotor. Pemutihan itu artinya menghilangkan dendanya, ya. Pemutihan itu menghilangkan dendanya, pokoknya enggak. Jadi pemutihan itu bukan pajaknya tidak terutang, tapi dendanya yang tidak dikenakan. Kenapa seperti itu? Nanti kita pelajari setelah UTS, ya. Oke. Jadi biaya balik namanya yang yang dipindahkan. Oke, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu ke yaitu tentang pajak air permukaan. Oke, pajak air permukaan. Oke, pajak air permukaan. Semua yang terdapat pada permukaan. Oke, intinya gini.
Pajak air permukaan itu siapapun yang menggunakan, jadi kenapa dikenakan pajak air permukaan? Siapapun yang menggunakan air di sungai, air di danau, jadi yang kelihatan dari permukaan, danau apalagi, kecuali air laut karena bukan air permukaan ya, ada sungai, danau, rawa dan sebagainya. Siapapun yang menggunakan airnya maka harus membayar pajak. Kenapa? Untuk menghindari eksternalitas negatif. Bayangkan kalau tidak dikenakan pajak, orang bisa menyedot air danau untuk menyedot air sungai untuk perusahaannya. Kenapa saya bikin perusahaan? Karena kalau untuk keperluan pribadi tidak terhutang pajak. Kalau untuk keperluan sehari-hari ya. Oke. Sekarang definisi air permukaan. Definisi air permukaan ada di Undang-Undang 7624 tentang sumber daya air. Ya, SDA. Semua yang ada di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, jadi semuanya. Di sini didefinisikan lagi misalnya sungai, danau, rawa, dan sumber air lainnya. Mulai situ sampai empang dan sebagainya. Oke, ini undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 7 SDA, karena menyangkut itu, Undang-Undang 23, PP 55, Perda, dan Pergub. Oke, sekarang subjeknya. Subjek dan wajib pajaknya adalah kurang lebih sama seperti biaya balik nama tadi, yaitu sebenarnya orang yang sama. Subjek pajak orang atau badan yang dapat, ya, jadi siapapun, tapi kalau wajib pajak yang sudah clear, sudah jelas-jelas mengambil. Objeknya apa? Pengambilan atau pemanfaatan air permukaan yang erat kaitannya dengan pengaturan pengelolaan SDA. Jadi yang termasuk dengan dalam SDA ini. Termasuk dengan ini, yang ngambil air dari sini terutang pajak objeknya. Kecuali A dan B. Ya. A dan B itu untuk, ya, karena ini kebutuhan dasar bagi rakyat kecil, maka dibebaskan, yaitu untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan perikanan rakyat, jadi sawah tidak terutang, dengan syarat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan undang-undang. Jadi dikecualikan kalau untuk para pengguna istilahnya bukan untuk kegiatan komersial. Pengairan pertanian dan perikanan rakyat juga termasuk bukan kegiatan komersial, karena itu usaha kecil, UMKM biasanya. Ya. Jadi dikecualikan adalah tadi untuk non komersial. Yang B diatur oleh Perda. Jadi Perda barangkali mengatur lain. Untuk keperluan ini dibolehkan, misalnya untuk keperluan proyek Pemda tidak terutang pajak air permukaan misalnya. Ya. Oke, sekarang DPP-nya. Oke, ciri khasnya lagi pajak air permukaan maupun pajak tanah adalah official. Apa artinya official? Berarti yang dibayar harus ditetapkan dulu oleh petugas Pemda, oleh Fiskus. Dasarnya apa? Nilai perolehan. Nilai perolehan itu kira-kira ya harga jualnya lah, harga jual air permukaan. Ya kurang lebih harga jual seperti air PDAM misalnya. Ditetapkan oleh Pergub, bukan Perda ya, diatur oleh Pergub. Kenapa diatur oleh Pergub? Lagi-lagi karena ini sifatnya official. Jadi kalau official maka semua nilai-nilainya ditetapkan oleh official. Terutama aturan ditetapkan oleh gubernur. Oke, gubernur menetapkan berdasarkan ini. Ya, berdasarkan ini. Jadi bisa saja beda lokasi, beda juga jenis pajaknya. Ya misalnya Anda mengambil air di sekitar Bengawan Solo misalnya. Wah, barangkali
beda tarifnya dengan di danau misalnya ya. Nah, itu kan beda. Pokoknya ini hak prerogatif dari Fiskus, diatur di Pergub, nilainya ditetapkan oleh Pergub. Tarifnya, tarif paling tinggi 10% ditetapkan oleh Perda. Oke, jadi ciri khasnya ini ya kalau pengaturan Perda ya, seluruh namanya tarif, namanya subjek pajak, objek pajak, wajib pajak itu diatur oleh Perda. Jadi tarif, subjek, objek diatur oleh Perda. Sedangkan diatur oleh Pergub yang masalah teknisnya. Misalnya menentukan DPP-nya, nilai perolehan misalnya, atau nilai jual harga mobil misalnya ya. Itu salah satu contoh ditetapkan oleh gubernur. Masa pajaknya oke, 1 bulan kalender. Jadi istilahnya setiap bulan Pemda provinsi, BPKAD-nya, petugas pajaknya itu melakukan tagihan, ya, melakukan tagihan. Berapa yang ditagih? Biasanya jadi seperti kayak PDAM dia kerjanya. Kamu ngambil dulu, baru kita tetapkan. Oke, jadi seperti itu ya. Masa pajaknya setiap bulan. Oke, pajak sama dengan DPP, kalau tarif ini selalu udah rumus umum ya. DPP dan tarif. Oke, terakhir pajak rokok. Oke, terakhir pajak rokok ya. Terakhir pajak rokok. Ini yang menarik, paling banyak pertanyaan, paling pajak rokok. Karena pajak yang terakhir ini, pajak terakhir sehingga paling banyak pertanyaan. Oke, pajak rokok itu tax on tax. Nah, makanya istilahnya ini sebutannya piggyback atau absenten atau surtax atau tambahan atas pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat terhadap konsumsi. Jadi sesuai dengan best practice di negara lain. Jadi kalau di negara lain itu namanya rokok pasti mahal. Rokok di Indonesia itu termasuk paling murah. Kalau Anda beli satu pak rokok di Korea atau di Jepang, barangkali harganya sekitar 100.000 satu paknya itu. Lebih kan ya. Di Australia sekitar segitulah, hampir $10, hampir 100.000. Kenapa? Karena pajaknya banyak. Indonesia juga ikut menerapkan. Kenapa pajaknya banyak? Anda sudah tahu kan, karena yang sifatnya menimbulkan eksternalitas negatif konsumsi yang berlipat. Mulai dari apa? Mulai dari PPN maupun cukai PPN dan dikenakan pajak rokok. Jadi pajak rokok itu dikenakannya berapa? Pajak rokok dikenakan sebesar nih DPP-nya cukai rokok. Jadi berapa cukainya dikenakan pajak rokok. Tarifnya 10%, jadi 10 kali pajak rokok. 10 kali cukai rokok. Nah, coba Anda lihat, itu cukai rokok itu dikenakan saat produksi. Jadi saat mau memproduksi, pabrik rokok harus menebus cukai rokok. Cukai rokok kalau nggak salah saat hitungnya per batang. Kalau misalnya di satu kotak rokok itu harganya 20.000 misalnya, cukai rokoknya bisa sampai misalnya 10.000, ya, dikenakan lagi 1.000 atas pajak rokok. Siapa yang membayar? Lihat subjek pajaknya, konsumen rokok. Ya. Pengusaha pabrik rokok
konsumen. Konsumennya rokok, artinya apa? Artinya harga dibebankan kepada harga jual. Ya. Jadi harga jualnya sudah termasuk, jadi harga jualnya pasti lebih mahal karena semuanya dibebankan konsumen. Lihat wajib pajaknya. Wajib pajaknya adalah pengusaha, meliputi ada dua pengusaha, yaitu pabrikan rokok atau produsen rokok dan importir rokok yang memiliki izin. Apakah ada importir rokok yang nggak memiliki izin? Ada, tapi biasanya mereka ini yang sifatnya ilegal. Importir rokok seharusnya semuanya memiliki izin. Ya. Izinnya NP BKC. Kalau Anda kan NP PKP, nilai nomor pokok pengusaha kena pajak. Kalau ini nomor pokok pengusaha barang kena cukai. NPP BKC. Oke, jadi seperti ini. Rokok di sini meliputi sigaret, rokok daun. Oke, ada pertanyaan peneliti, ada pertanyaan di itu ya. Tadi saya lihat di Slido ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Adam. Adam dari ya, dari Adam dari. Saya di sini ya. Oke. Apakah vape dan sebagainya dikenakan pajak rokok? Oke, coba lihat di chat. Apakah vape dan sebagainya kena pajak rokok? Oke, pertanyaannya kena cukai nggak dia? Oke, di sini objeknya konsumsi rokok ya. Rokoknya ada hanya rokok sigaret, rokok cerutu, dan rokok daun. Kecuali kan dalam rokok yang tidak dikenakan cukai berdasarkan peraturan undang-undang cukai. Jadi dasarnya, apakah sesuatu itu dikenakan pajak rokok kalau tidak dikenakan cukai? Pertanyaan berikutnya, vape. Vape itu rokok bukan? Jelas rokok. Tapi apa dia kena cukai? Nah ini saya bingung nih. Karena kalau nggak salah yang dikenakan cukai adalah hasil tembakau ya. Apakah vape hasil tembakau? Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak, rokok elektrik itu. Tapi ternyata dikenakan cukai. Sehingga pengusaha vape dan sebagainya juga menjadi konsumen, juga menjadi wajib pajak rokok. Jadi terutang pajak rokok itu. Karena terkena cukai. Pokoknya semua yang terkena cukai dalam kapasitas rokok terhutang pajak rokok. Apakah etil alkohol terutang pajak rokok? Pertanyaan berikutnya. Karena etil alkohol itu bukan nggak termasuk rokok dan tidak cukainya cukai atas MMA, maka atas etil alkohol tidak terhutang pajak rokok untuk minuman beralkohol. Apakah fair? Nggak fair? Menurut saya so far cukup fair sih, cukup fair. Kenapa? Karena besaran cukai itu lebih tinggi daripada besaran cukai rokok. Jadi cukai untuk MMA itu lebih tinggi daripada cukai rokok. Kalau cukai rokok berapa itu? Cukai rokok itunya per batang ya. Coba saya lihat di sini. Cukai rokok untuk SKM itu sigaret kretek mesin. Nah, kan kalian sudah mendapat mata kuliah itu kan? PKN kan sudah mengenal tentang cukai. Ada SKM, ada SKT. Sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan. SKM pajaknya lebih tinggi karena dia yang memproduksi mesin. SKM 70 per batang. Sedangkan sedangkan MMA kalau nggak salah minuman alkohol itu
pajaknya antara 12.000, cukainya ya, cukainya antara 12.000 sampai 80.000 per liter. Coba bayangkan itu perbedaannya, 74, 740, hampir 1.000, ya, 740 dengan tadi, dengan ini sudah masuk semua ya, dari 31 sudah hadir semua, dan saya absen semua, sudah hadir. Oke, baca rokok. Jadi piggy tax, piggy back, pajak absen, pajak surtax, pajak tambahan. Ya, ini eksternalitas negatif. Oke, pertanyaan berikutnya, buat apa nih? Ternyata dia earmark tax atas pajak rokok. Paling sedikit dialokasikan, jadi setelah dibagi hasilkan antara kabupaten kota, maka tadi baik provinsi maupun kabupaten kota harus mengalokasikan 50% untuk A dan B. A itu untuk pelayanan kesehatan, yang B penegakan hukum. Kenapa ada penegakan hukum? Ini karena tugas bersama-sama antara Pemda dengan pemerintah pusat. Ini yang penegakan hukum ini contohnya nih, kenapa muncul, bukan contoh ya, kenapa muncul klausul seperti ini. Jadi gini ceritanya, banyak cukai palsu. Nah, banyak cukai palsu. Jadi selama ini seluruh daerah menikmati pajak rokok, kalian juga dong bersama-sama mewujudkan supaya tidak ada lagi pemalsuan cukai. Karena pemalsuan cukai ini sangat berbahaya, cukup berbahaya. Kenapa? Pertama adalah tidak terkontrol. Kedua, jadi harganya jadi lebih murah. Ketiga, mungkin tanpa kontrol pemerintah. Artinya nanti misalnya alkohol palsu, cukai alkohol palsu misalnya. Bayangkan kalau pembuatannya ternyata tanpa pengawasan Kementerian Kesehatan, tanpa pengawasan BPOM, bukan Indonesia dan BPOM, sehingga meracuni. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi harus dikontrol. Jadi di sini yang poin di penegakan ini, jadi sebenarnya apakah ada A, apakah ada B? Sepengetahuan saya yang B jarang. Jadi sebenarnya diharapkan daerah membantu, ternyata daerah nggak membantu banyakan ini. Uangnya habis untuk A, kesehatan daerah. Contohnya apa nih kesehatan daerah? Contohnya daerah diharapkan membangun RSUD dan sebagainya menggunakan uang pajak rokok ini. Ya, oke. Jadi ini sebenarnya yang poin B ini Dijen Bea Cukai, DJBC, Kementerian Keuangan, DJBC ya, diajak bekerja sama karena yang tahu pemalsuan itu pasti daerah. Karena yang tahu jadi bukan pabrik rokoknya yang dipermasalahkan ya. Yang dipermasalahkan adalah cukai palsunya. Saat ini apakah banyak cukai palsu? Cukup banyak. Bayangkan ya, penerimaan cukai bisa sampai 200 triliun. Jadi kalau sekali kena cukainya palsu, sangat berbahaya itu. Cukai ini diterbitkan oleh Peruri. Cukai diterbitkan oleh Peruri. Bisa dipalsu? Ya, tentu saja bisa kan. Apalagi kalau Anda beli rokok, Anda nggak memperhatikan cukainya palsu atau enggak barangkali. Oke. Bagi hasilnya 30-70 untuk provinsi, 70 untuk wali kabupaten kota. Kenapa lebih banyak provinsi? Kenapa lebih banyak kabupaten kota? Karena provinsi kan cuma satu. Kabupaten kota di Jawa Timur aja ada berapa? Jadi sebenarnya meskipun 30-70, tapi secara nominal lebih besar 30. Oke, jaminan kesehatan ya. Jadi ini
terbaru, bukan terbaru ya. Terbaru ya. Nah, jadi ini dikurangin 75 dari 50. Jadi 75 dari 50%. Artinya gini. Sebenarnya dibagi 50, artinya gini. Enggak semuanya untuk Pemda. Perpres 2018 ini, 82 2018 ini sebagian kecil diambil untuk BPJS. Kenapa? Karena tahun 2018 BPJS rugi. Bukan rugi ya, defisit. Ya, jadi untuk menyelamatkan defisit BPJS, oke, barangkali kalian tanya, kenapa sih BPJS nggak istilah rugi atau defisit? Oke, ingat akuntansi, ingat akuntansi. Kalau namanya organisasi nirlaba seperti yayasan dan sebagainya, termasuk BPJS, itu tidak mengenal laba atau rugi, ya, tidak mengenal laba atau rugi karena dia organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari profit, sehingga yang istilahnya bukan laba atau rugi, istilahnya adalah surplus atau defisit. Defisit apa? Defisit artinya pengeluaran lebih banyak dibandingkan pemasukan. Itu yang terjadi oleh BPJS. BPJS dari tahun 2015, sejak awal berdiri 2014 sampai 2018 selalu defisit, sampai sangat besar defisitnya sampai 18 triliun. Akhirnya diselamatkan oleh Perpres ini sehingga dia bisa survive. Bahkan tahun 2020 kemarin, it's weird, sangat aneh. Tahun 2020 kemarin untuk pertama kalinya BPJS surplus. Surplus itu BPJS kemarin, tahun 2020. Kenapa tidak diberitakan? Ya begitulah media massa ya. Media massa itu selalu mencari berita yang buruk. Good news, bad news is good news. Ya. Oke, aliran pemungutan pajak rokok. Artinya siapa yang mengut? Sebenarnya yang istilahnya ini ada dua alur ya. Oke, ini saja, jangan ini pemungutan pajak rokok. Jadi pajak rokok itu sebenarnya bebannya ada konsumen, tapi ada pengusaha. Wajib pajaknya pengusaha. Artinya yang mengumpulkan uang pengusaha. Nanti pengusaha yang menyetorkan ke kas negara. Ini bedanya. Kas negara. Jadi membayarkannya ke kas negara. Ini pakai Bank Indonesia segala ya. Sebenarnya nggak sampai Bank Indonesia sih. Oke, sebenarnya istilahnya ini oke, untuk menggambarkan ya, untuk menggambarkan menyederhanakan, sebenarnya uang pajak rokok ini dikumpulkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, oleh Kementerian Keuangan. Nanti Kementerian Keuangan membagi ke seluruh daerah, yang membagi adalah DJPK, Dirjen Perimbangan Keuangan. Mereka lah yang membagi pajak rokok ini ke seluruh Indonesia. Ya, sebenarnya DJPK aja nih, DJPP nggak usah nih. Ya. Oke, jadi itu definisi penjelasan tentang pajak rokok dan pajak biaya balik nama dan pajak air permukaan. Oke, waktunya apakah sudah 1 jam? Sudah selesai 1 jam? Oh, 43, sudah habis 1 jam ya. Oke, waktunya sudah hampir sudah selesai 1 jam. Untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari yang sudah masuk. Ada kurang lebih 12 pertanyaan, sangat banyak ya, 12 ini. Tadi sudah saya jawab, beberapa sudah saya jawab. Selanjutnya saya cukupkan sekian ya pertemuan melalui Zoom. Kita akan tanya jawab lewat WA Group. Oke, saya cukupkan sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak.